Bagaimana juga diberi jaminan kalau ada urusan dikasih jalan keluar, dikasih rezeki yang nggak disangka-sangka. Urusan apapun dikasih jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan satu syaratnya apa? Takwa itu sangat istimewa sekali. Ya. Takwa itu dari umat-umat sebelumnya itu sudah diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan banyak bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji untuk atau balasan-balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana diantaranya orang bisa mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu supaya kita itu lebih gampang memahami sesuatu. Atau juga ilmu laduni itu ada ilmu laduni yang wahbi, yang langsung dari Allah, nggak pakai belajar langsung jadi orang alim. Itu ada beberapa orang yang mereka itu mungkin belajar sedikit atau nggak belajar, tapi ilmunya ngalah-ngalai yang mondok bertahun-tahun. Dan itu banyak. Maka itu Allah berfirman apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Kemudian juga bagaimana nanti seseorang itu kalau bertakwa dia akan diberikan oleh Allah sinyal di dalam hatinya sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Yang sama Allah itu kalau orang bertakwa dikasih apa? Dikasih sinyal gitu, seperti ada kerentak. Kalau masih ada ragu, ada yang kurang sreg, oh ini berarti nggak benar. Itu tanda-tandanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelas-kelas kayak kita ini kan takwa itu cuma pakaian, baju takwa ya. Bukan takwa kepada Allah. Maka itu halal haram terabas ya. Halal haram terabas. Kemudian juga bagaimana jaminan dari Allah diantaranya juga yaitu an-najah minan nar. Diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa itu. Ya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan memberikan kepada orang-orang yang zalim, membiarkan ada di dalam neraka, terbakar ada di dalam neraka. Kemudian bagaimana juga diberi jaminan kalau ada urusan dikasih jalan keluar oleh Allah. Yang penting bertakwa, pasti dikasih jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan di ayat yang lainnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Bagaimana juga diberi jaminan kalau ada urusan dikasih jalan keluar, dikasih rezeki yang nggak disangka-sangka. Urusan apapun dikasih jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan satu syaratnya apa? Bertakwa. Lah ini yang jadi permasalahan. Di sini banyak orang berpikir terbalik tentang hal ini. Kalau ada urusan bingung. Kalau ada urusan bingung cari jalan keluar. Sehingga sampai bingungnya, saking bingungnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada akhirnya mau mencari solusi tambah dapat masalah lagi. Tambah dapat masalah lagi. Misalnya ada seseorang, kita ini insya Allah semua yakin ya bahwa Allah itu nggak mungkin ingkar janji, nggak mungkin Allah itu nggak sesuai dengan firman-Nya, itu nggak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak mungkin tidak menunaikan janji, itu nggak mungkin. Mengingkari janji itu sangat-sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin akan hal itu. Misalnya seperti ada orang bekerja ada di pabrik. Sebagian pabrik itu mungkin kita ketahui, sebagaimana yang saya ketahui, ada pabrik itu yang dia itu tidak mengizinkan sholat Jumat, atau mengizinkan sholat Jumat tapi sif-sifan gantian. Jumat ini sholat, Jumat depannya nggak sholat. Ada. Nah, orang ini bingung, tanya,
bagaimana Pak Yai Habib, kita ini kerja di pabrik tapi nggak boleh sholat Jumat. Sholat Jumatnya sif-sifan. Terus bagaimana? Ya keluar dari pabrik tersebut. Jawabannya bagaimana? Kalau saya keluar, saya mau dapat rezeki dari mana? Mau dapat kerja dari mana? Nah ini, dia ini mencari rezeki padahal yang memberi rezeki itu Allah. Mencari rezeki dengan bermaksiat kepada Allah. Kemudian sampai berani meninggalkan perintahnya Allah hanya mencari rezeki. Dengan dalil kalau saya nggak kerja di sini, saya mau dapat uang dari mana? Mau makan dari mana? Ini kebalik. Semestinya kalau kita ada urusan, kita kembalikan kepada Allah. Jangan sampai keluar dari syariatnya Allah. Maka Allah pasti akan membantu kita. Yaj'allahu makhraja. Allah pasti memberikan jalan keluar, gak mungkin gak. Dan ada lanjutannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki. Nah ini yang repot. Ya. Jadi kalau kita ini sudah percaya dengan Allah, insya Allah aman semuanya, nggak ada kita ragu. Kita ini bisa bernafas dari mana? Allah. Jantung kita bergerak, siapa yang gerakkan? Allah. Organ tubuh kita semuanya berfungsi, siapa yang menggerakkan, yang memfungsikan? Allah. Nggak pakai alat. Mata kita bisa melihat, siapa yang memberi? Allah. Kita yakin itu semuanya Allah. Anehnya dalam urusan rezeki kita nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak yakin, seakan-akan tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan model. Akhirnya karena dalam urusan rezeki ini yang paling sering terjadi pada manusia ya. Kalau sudah urusan rezeki ini ya sampai para ulama itu mengatakan sebagian, kalau orang ragu akan rezeki kepada Allah berarti dia ini ada sifat syiriknya. Kenapa? Enggak percaya sama Allah. Padahal itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya disuruh keluar dari pabrik, berat. Kenapa? Takut gak dapat kerjaan. Jangan khawatir, Allah pasti jamin. Apalagi kamu keluar ini karena menghindari supaya tidak dapat larangan untuk melakukan sholat Jumat, tidak mendapatkan supaya bisa melakukan sholat Jumat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya kita nggak yakin Allah, kita meninggalkan karena Allah nggak bantu kita? Pasti dibantu. Wong orang kafir aja dikasih rezeki kok. Wong orang kafir aja dikasih jalan keluar kok. Masa kita kembali kepada Allah nggak perhatian kepada kita?